warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Sebelum dimulainya pembelajaran, kita lakukan terlebih dahulu pengabsanan. Pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, baik. Kita masuk ke dalam pembelajaran. Kita tes terlebih dahulu konsentrasi kalian. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang kompak. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, baik. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang arus listrik searah atau direct current, atau disingkat menjadi arus listrik DC. Arus listrik DC ini pada pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan-tujuan pembelajaran serta indeks-indeks penyelesaian untuk mencapai hasil pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini akan saya tuliskan di papan tulis. Silahkan kepada para siswa-siswi untuk menulis apa tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, setelah saya menuliskan tujuan serta indikator pembelajaran yang di depan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa kita harus mempelajari arus listrik searah atau DC. Pada kehidupan sehari-hari, manusia secara langsung atau secara tidak langsung pasti selalu menggunakan yang namanya listrik. Dan listrik itu terbagi menjadi dua bagian. Ada listrik AC dan ada listrik DC. Dan pada kali ini kita akan mempelajari listrik DC. Listrik DC itu adalah listrik yang mana mempunyai atau sumber tegangannya itu berasal dari baterai, aki, dan lain-lain. Contohnya komputer atau laptop. Laptop yang kita gunakan menggunakan arus listrik arus listrik DC. Kenapa? Karena laptop yang kita gunakan itu menggunakan bahan atau sumber listrik dari batu baterai. Dikarenakan demikian, maka laptop termasuk alat elektronik yang menggunakan listrik DC. Apakah ada yang tahu kenapa arus listrik itu mengalir? Ya, silakan Saudari Adel. Arus listrik dapat terjadi karena muatan positif yang bergerak ataupun karena muatan negatif yang bergerak. Arus listrik adalah aliran muatan positif jika muatan yang bergerak adalah muatan negatif, seperti elektrod dalam logam misalnya. Maka arus berlawanan dengan arah aliran elektron.
Ya, terima kasih kepada saudari Adel yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak terlebih dahulu video pembelajaran yang telah Bapak persiapkan. Untuk video ini, tugas kalian yaitu menyimak, menganalisis, serta menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan video yang akan saya tampilkan di depan. Silahkan untuk melihat dan menonton video yang akan saya tayangkan. Di bab listrik statis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi kegunaan listrik di kehidupan kita nggak cuma ketika muatannya ini diam, tapi juga ketika muatannya bergerak. Menyalanya lampu ini, terus cara ngecas laptop atau HP kamu, dan pada dasarnya sih cara nyalain hampir semua perangkat elektronik, itu bisa terjadi karena muatan-muatan listrik ini bergerak atau mengalir. Tapi kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus apa aja sih yang nentuin kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC. AC-DC nih, AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik adalah elektron yang mengalir pada suatu kawat. Tapi kenapa elektron ini ngalir ya? Kenapa gak diem aja gitu di kawat? Kalau gerak kan butuh energi. Kalau diem kan enggak. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini. Terus aku pegang di atas kayak gini. Kemudian aku lepas. Bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dari gaya gravitasi. Ketika aku lepas, energi potensial tadi diubah jadi energi kinetik. Dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau V sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q. Jadi kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Tunggu dulu. Muatan yang besarnya 1 Coulomb. Artinya muatannya positif dong. Padahal kan aliran listrik itu ada karena elektron yang mengalir. Dan elektron itu muatannya bukannya positif, tapi negatif. Jadi harusnya tegangan listriknya negatif dong kalau elektron yang ngalir. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus balik ke abad 18. Ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan, atau dia sebut benda itu bermuatan positif, ke benda yang kekurangan muatan, yang dia anggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19, para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron. Dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif.
Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ngerubah arah arus tadi. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, apa ya? Oh ya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal ngalir. Tapi gak cuma beda potensial aja yang nentuin besar arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Misalnya ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Kemudian di tengah pipanya kalian sumbat sama spons. Spons ini bakal ngehambat aliran air tadi. Airnya jadi susah lewat. Tapi karena spons ini punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewatin air, airnya masih bisa ngelewatin spons meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewatin air meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewatin muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal ngehambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian dia disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, O-H-M, ohm. Ditulis pakai huruf Yunani omega. Dimana jika kita pasang resistor 1 ohm di rangkaian dengan tegangan 1 volt, maka pada rangkaian tersebut bakal mengalir arus 1 ampere. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis, hubungan ketiga besaran ini bisa dinyatakan dalam persamaan arus atau I sama dengan tegangan atau V dibagi hambatan atau R. Persamaan ini disebut hukum Ohm yang ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama George Ohm di tahun 1827 waktu dia udah jadi Ohm. George Ohm. Nggak lucu ya? Oke. Hambatan atau resistor ini bentuknya macam-macam. Bisa kayak resistor biasa kayak gini. Atau lampu yang ngubah energi listrik jadi energi panas. Atau kayak speaker yang ngubah energi listrik jadi energi kinetik. Pokoknya kalau pas komponennya kita alirin arus listrik, terus dia jadi nambah panas, jadi nyala, atau jadi gerak. Nah, bisa dipastiin kalau komponen tadi punya hambatan listrik. Nah, besarnya hambatan listrik pada suatu resistor ditentuin sama beberapa faktor. Pertama, jenis bahan yang digunain. Tiap bahan punya kemampuan menghambat arus listrik atau resistivitas yang berbeda-beda. Kabel listrik kayak tembaga punya resistivitas yang rendah. Artinya dia cuma bisa sedikit menghambat arus. Tapi material kayak silikon, karbon, atau nikel kromium yang biasa digunain di resistor punya resistivitas yang lebih tinggi. Jadi dia bisa dipakai sebagai resistor. Kedua adalah panjang hambatan atau L. Semakin panjang resistor, semakin besar hambatannya. Kayak di potensiometer ini. Dengan muter potensio ini, kita ngubah panjang resistor yang dialirin arus listrik. Jadi besar hambatannya berubah, dan arusnya pun berubah. Kelihatan kan nyala lampu ini juga jadi berubah. Dan terakhir luas penampak resistor atau A. Semakin lebar resistornya, semakin mudah arus lewat. Sehingga hambatannya berkurang. Secara matematis, hambatan suatu resistor bisa dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. Tapi jangan ketipu ya sama bentuk resistor biasa kayak gini. Panjang resistor ini nggak bisa kita ukur langsung gitu aja. Karena kalau kita buka lapisan keramik ini, bisa jadi material resistornya dibentuk jadi spiral buat nambah panjang resistornya. Dan hambatan listriknya jadi lebih besar. Selain dari bahan dan ukurannya, hambatan suatu resistor juga dapat mengalami perubahan kalau suhunya berubah. Makin dingin suhunya, makin kecil resistivitas bahan. Jadi, hambatannya juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin panas suhunya, semakin besar resistivitas bahan. Jadi, hambatannya semakin besar. Secara matematis, persamaannya bisa dinyatakan dengan perubahan hambatan atau delta R sama dengan alfa atau koefisien hambatan terhadap suhu dikali besar hambatan awal atau R0
dikali perubahan suhu atau delta T. Kalau kita udah tahu besar hambatan suatu komponen listrik, kita bisa tahu arus yang mengalir di hambatan itu kalau kita tahu tegangan yang digunakan. Dan sebaliknya, kita bisa tahu tegangan atau beda potensial di kedua ujung resistor kalau kita tahu besar arus yang mengalir di resistor ini dengan menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Masih mudah kan? Nah, tapi gimana kalau rangkaiannya jadi makin ribet nih? Yang tadinya lampunya cuma ada satu, jadi ada 4. Atau yang awalnya cuma ada satu baterai, jadi ada 3. Pusing kan? Nah, ini bakal kita bahas di video selanjutnya tentang hukum Kirchhoff. Oke deh teman-teman, kita udah belajar banyak banget nih. Mulai dari arus listrik searah atau DC, yang mirip sama aliran air di sungai. Tegangan atau beda potensial yang bikin muatan listrik bergerak, dan hambatan listrik atau resistor yang menghambat gerakan muatan listrik. Ketiga besaran tadi, arus, tegangan, dan hambatan dihubungin dalam hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Kita juga belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan suatu resistor, yaitu jenis bahan, panjang, dan luas penampang hambatannya, dan juga pengaruh suhu terhadap besar hambatan. Makin panas resistornya, semakin besar hambatannya. Dan sebaliknya, makin dingin, makin kecil hambatannya. Seperti biasa, kalau kalian pengen ngulang materi tadi biar lebih paham, kalian bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Ke Jakarta beli serabi. Hasta la vista, baby. Baik, setelah kalian menyaksikan video yang Bapak tayangkan di depan, apakah dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya baik, saudari Hasna. faktor apa saja yang menentukan besar hambatan listrik pada resistor? Terima kasih kepada saudari Hasna yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah, kepada semua siswa-siswi, apakah ada yang ingin menanggapi apa yang ditanyakan oleh Hasna? Saya Pak, Ya, silahkan. jadi jawabannya 1. Jenis bahan yang digunakan, 2. Panjang hambatan dalam huruf L, 3. Luas penampang resistor dalam huruf A, dan 4. Pengaruh suhu terhadap besar hambatan. Ya, terima kasih kepada saudari Nesa dan saudari Hasna yang telah bertanya serta menanggapi pertanyaan tersebut. Sekarang, agar lebih paham tentang materi arus DC searah, kita akan melaksanakan pembacaan secara estafet terhadap bahan ajar yang telah Bapak berikan kepada kalian semua. Untuk peraturan pembacaan estafet ini, peraturannya adalah yang pertama, membacanya dilarang untuk mengulang kata yang sama. Contoh, apabila ketika membaca paragraf saya ingin ke WC, tetapi membacanya saya ingin ke WC. Terus ketika Bapak katakan stop kepada pembaca untuk menghentikan bacaan yang sedang dibacanya. Dan apabila peserta atau pendidik yang benar melaksanakan pembacaan estafet, dia tidak akan dihukum. Tapi apabila ada yang salah, dia akan dihukum dengan cara spot jam 2 kali. Dapat dimengerti? Baik, kita mulai langkah atau pembacaan secara estafet terhadap bahan ajar yang telah diberikan. Untuk yang pertama, kita lihat di absensi. Oke, untuk pembaca pertama kepada saudari Hasna, silahkan untuk membaca. Faktor apa saja yang menentukan besar hambatan? Stop. Selanjutnya kepada saudari Adel, silahkan untuk membaca. Arus listrik dapat terjadi karena muatan positif yang Stop. Dan selanjutnya nomor 8, saudari Nesa untuk melanjutkan bacaan dari saudari Adel. jenis bahan yang digunakan banyak hambatan. Stop. Ya, baik. Untuk terakhir, saudari Dian, silahkan
Baik, silakan jam berapa? Aduh. Ya, cukup. Silakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Itu adalah proses pembelajaran secara estafet. Dan pembelajaran lebih dimengerti kembali, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan eksperimen. Untuk eksperimen yang akan dilakukan, telah Bapak sediakan di lembar kerja peserta didik. Silahkan untuk ketua kelas mengambil KPD yang Bapak siapkan dan alat dan serta bahan yang telah Bapak sediakan. Ini silakan untuk dibagikan ke teman-teman kelompoknya. Satu kelompok, satu LKPD. Sudah menerima semua lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Sekarang silahkan untuk membaca serta memahami LKPD yang Bapak berikan. Apabila sudah dibaca, silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Setelah menjawab, selanjutnya untuk melakukan praktikum yang telah disediakan dengan alat dan bahan yang ada di meja kalian masing-masing. Ambillah data serta analisis apa saja yang kalian dapatkan dari eksperimen yang telah dilaksanakan, lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sisa dari LKPD dan memberikan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dikerjakan. Dapat dimengerti? Mengerti. Mengerti? Ya, baik. Silakan praktikum dapat dimulai dari sekarang. Bapak berikan waktu 20 menit untuk melakukan praktikum. Untuk waktu praktikum telah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya kita melakukan presentasi dari hasil praktikum yang telah kita laksanakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang didapat dari praktikum yang telah kalian laksanakan. Untuk yang pertama, silahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang kalian dapatkan. Hukum Ohm berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan benda potensi antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan dan tetap. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikannya. Silahkan kepada semuanya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang telah dipresentasikan dari kelompok 1? Ya, silahkan kepada saudari Hasna. Dari mana arus listrik mengalir? Silahkan dijawab. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan apa yang didapatkannya dari eksperimen. Silahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih untuk semua peserta didik telah melaksanakan praktikum. Dari hasil pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, maka dapat saya simpulkan bahwa
arus listrik itu arus listrik searah atau DC itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kuat arus listrik, yang kedua beda potensial, yang ketiga hambatan atau hukum Ohm, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum ditutupnya pembelajaran, kita akan mengadakan terlebih dahulu pengerjaan latihan soal yang telah saya sediakan, dan kalian harus mengerjakannya secara individu. Silakan kepada ketua kelas untuk mengambil soal yang telah saya sediakan di depan. Ya, terima kasih. Silahkan untuk mengerjakan dalam waktu 5 menit. Waktu telah habis, silahkan kepada semuanya untuk mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Ya, untuk soal latihan telah kalian kerjakan, dan di sini ada beberapa orang yang kekurangan nilainya. Untuk siswa atau siswi yang kekurangan nilai dalam pengerjaan latihan soal akan mendapatkan remedial serta soal pengayaan. Setelah itu, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang medan magnet. Silahkan untuk membaca materi medan magnet terlebih dahulu di rumah masing-masing. Ya, pembelajaran kali ini telah dilaksanakan. Sebelum ditutupnya pembelajaran, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin pembacaan doa. Iya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Undur diri dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.